Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini Bapak akan menjelaskan materi berikutnya tentang pengurusan jenazah. Jadi dalam kaitannya kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ketika muslim yang lainnya meninggal, yaitu kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal, ada 4 hal. Yang pertama yaitu memandikan, kedua mengkafani, ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkan. Nah, untuk dua yang pertama ini biasanya dilakukan dan dibimbing oleh amil memandikan. Ya, kalau memandikan ini biasanya dibimbing oleh amil. Jika laki-laki maka amilnya laki-laki, lalu beserta keluarga yang masih semahram dengan si mayit. Nah, terus untuk mengkafani ini dipakaikan kain kafan. Nanti semua keluarga berkumpul sebelum mukanya ditutup. Ya, semua keluarga harus ridho, harus ikhlas, harus bisa merelakan kepergian sang mayit, entah itu ayahnya atau anaknya, ibunya atau juga istrinya atau suaminya dan sebagainya. Lalu yang akan Bapak bahas di sini adalah kita sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, siapa yang mensolatkan akan mendapat pahala 1 qirot, dan kalau sampai menguburkan maka dapat pahala 2 qirot. Nah, ini 1 qirot itu ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, apa yang dimaksud dengan 1 qirot itu? Kata Rasul, 1 qirot itu mislul jabalil azim, ya, mislul jabalil azim. Kita lihat hadisnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Man syahidal qara Rasulullah SAW, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Siapa yang menyaksikan jenazah sampai ikut mensolatkan, maka yang mendapatkan 1 qirat. Tadi sudah Bapak sampaikan. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani. Dan siapa yang menyaksikan jenazah dari disolatkan sampai dikuburkan adalah ia mendapatkan 2 qirat. Di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan, ketika seseorang itu misalnya sudah mensolatkan lalu dia tidak mengiringi jenazah, tapi dia datang sendirian saja ke kuburan, tidak mengiringi langsung sampai ke jenazah, tapi dia mengikuti datang ke kuburan, ke pemakaman sendirian, ketika dikuburkan sampai selesai, maka dihitung hanya dapat 1 qirot. Jadi yang dihitung 2 qirot ini benar-benar mengikuti, ya, jadi syahidah, terus benar-benar mengikuti jenazah tersebut dari disolatkan, terus ikut rombongan atau syukur-syukur bisa ikut menggotong keranda tersebut sampai ke kuburan, sampai selesai pemakaman. Qila wa mal qiratani, ada sahabat yang bertanya, apa yang dimaksud 2 qirat itu wahai Rasulullah? Qala mislul jabalainil azimaini. Rasulullah menjawab, itu ukurannya sama seperti ukuran 2 gunung yang besar. Ya, di sini riwayat Imam Bukhari hadis ke nomor 1325 dan juga riwayat Imam Muslim hadis nomor ke 945. Nah, kita belajar tata caranya. Tata cara yang pertama untuk sholat jenazah yaitu pertama niat. Kalau mayitnya laki-laki maka dengan haza dan al-mayyit. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Artinya saya niat mensolatkan mayit ini. Haza ini kan untuk laki-laki, kata tunjuk, ya, kata isyarat untuk laki-laki. Al-mayyiti, mayit laki-laki, arba'a takbiratin, 4 kali takbir, ya. Jadi tidak ada ruku, tidak ada sujud, apalagi tahiyat. Fardul kifayati, hukumnya fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Jadi fardu kifayah itu adalah setiap kewajiban yang dilakukan oleh seseorang, ma'idha fa'ala wahidun minhum saqatal baqun. Kalau sudah ada seorang yang melakukan, maka yang lainnya gugur. Wa idza lam yaf'alhu ahadun astimal jami'u. Tapi jika tidak ada yang mengerjakan sama sekali, maka semua orang itu berdosa. Jadi alhamdulillah kalau ada relawan-relawan gempa
di Cianjur dan sekarang yang sedang terjadi atau di tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah berkat mereka lah kita tidak jadi terkena dosa karena sudah ada yang mewakilkan jika ada yang terjadi korban jiwa. Ya, begitu kira-kira. Ya, fardhu kifayah lillahi ta'ala. Niat ini harus disebutkan. Ya, yang kalau perempuan usolli ala hadhil mayyitah, kalau mayitnya perempuan. Jadi yang kita bicarakan ini mayitnya, bukan yang sholatnya. Yang sholatnya baik laki-laki atau perempuan tidak masalah, tergantung mayitnya. Nah, kita harus ingat posisi mayitnya baik bagi si imam wa yakiful musolli inda rasil mayit. Kalau mayitnya laki-laki maka posisi imam berada menghadap ke mayit si laki-laki, kepala mayit si laki-laki. Tapi kalau mayitnya perempuan inda ajuziha, di bagian pantatnya. Karena itulah perempuan ketika sudah tua maka dipanggil dengan al-ajuz, artinya nenek-nenek. Sesuai hadis Rasul, al-ajuz la tadkhulul jannah. Rasulullah bercanda waktu itu bahwa nenek-nenek itu tidak masuk surga. Maksudnya nanti orang di surga semua umurnya sama 25. Jadi tidak ada yang bentuknya atau postur tubuhnya atau usianya seperti nenek-nenek, tidak ada. Rasulullah hanya bercanda. Setelah itu posisinya sudah benar, maka usolli ala hadzil mayyitah, kalau mayitnya perempuan arba'at takbiratin sama fardal kifayati lillahi ta'ala. Jadi yang beda hanya hazil mayyitah, hazihi dan al mayyitah. Kalau hazal mayyit. Ya, itu. Terus juga kalau misalnya mayitnya ghaib, misalnya ada kemarin gempa di Cianjur, maka kita usolli alal mayyitil ghaibi, ya, misalnya namanya fulan siapa atau sebut tidak tahu namanya, sebut aja fulan, arba'at takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Nah, lalu takbir pertama membaca takbir Allahu Akbar, takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, amin. Selesai itu yang kedua, takbir kedua membaca selawat kepada Nabi Muhammad, minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, di sini kurang, wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau yang panjang Allahumma sholli, seperti salat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu takbir kedua. Lalu takbir ketiga Allahu Akbar. Kalau mayitnya laki-laki akhirnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini bacaan minimal. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau baca panjangnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu wa akrim nuzulahu wa asli madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqi minal khotoya kama yunqasabul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa izu min adabil qabri wa min adabin nar. Masih banyak lagi. Lalu yang berikutnya takbir keempat Allahu Akbar, membaca doa untuk mayit dan untuk yang ditinggalkan, juga untuk yang mensolatkan masyarakat sekitar. Doanya adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Atau ditambahkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesuai dengan niatnya 4 kali takbir, maka mengucapkan salam ke kanan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai prosesi mensalatkan, lalu ada yang mendoakan. Setelah doa dibawa jenazah ke pemakaman. Bagusnya itu tadi diiringi, biar apa? Biar mendapatkan pahala 1 qiraat lagi. Jadi sangat besar. Begitu besarnya Islam menghormati orang yang sudah meninggal, diberikan ganjaran yang sangat besar agar kita menghormati saudara kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita dengan penghormatan terbaik sampai mereka mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala di liang kuburnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua dan orang-orang yang telah meninggalkan kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Yusuf
Pak Sufyan memberi tasbih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.